Yo Gadgeters, di K2G kita selalu ada tempat spesial buat handphone compact. Yoi, terutama karena kita selalu bawa-bawa lebih dari satu HP kemana-mana ya. Jadi selalu nice aja kalau ada salah satu yang nggak makan tempat banyak. Ya nggak berat-beratin juga kan, serta gampang juga dioperasiin dengan satu tangan. Makanya ya, kita selalu ada segmen kecil ganas. Nah, hari ini kita bakal lihat bareng-bareng sama Gadgeters. Handphone resmi mana yang patut dibilang kecil ganas terbaik? Samsung Galaxy S22 atau Asus Zenfone 9? Men, emangnya yakin lo ini Zenfone 9 bakal resmi? Terus gimana ceritanya sama Xperia 5 Mark IV? Gosipnya sih begitu, walau entah kapan nih bakal nongol batang hidungnya. Bentar lagi kali ya. Kalau Xperia 5 Mark IV nggak bakal resmi, makanya nggak ikutan di fight yang satu ini. Ya udah, kita adu aja kedua compact flagship ini. Pertama soal desain. Kalau gue prefer S22 ya. Lebih slick, lebih premium juga dengan material kaca depan belakang, kemudian udah punya armor aluminium frame juga. Terus pilihan warnanya juga lebih banyak men. Jadi mau yang chic, mau yang ganteng itu juga bisa. Pilihan lah. Gue sih suka ya desainnya S22, cuman gue nggak srek sama framenya yang mengkilap begitu. Dikombain sama warna-warna yang soft ngejreng begitu, jadinya berasa kurang premium aja. Gue pribadi pick desainnya Zenfone 9 men. Walaupun ya material back covernya sekarang malah turun dari dulunya kaca jadi plastik, finishingnya tuh matte bertekstur sandblast serta desain aksen-aksennya tuh bikin gue suka. Overall dipadukan dengan frame aluminium dengan finishing matte yang flat begini, terus buletan kamera-kamera yang gede dan garang tuh asli ganteng pol. Terus nggak kalah juga men, ini juga udah IP68. Ya tetep lah men, walau emang ganteng sih, ya ada beberapa yang gue nggak suka dari desain Zenfone 9. Pertama, bezel depannya itu kok lebih tebal ya dibandingin S22 gue ini. Area dagunya nggak sinkron pula sama jidatnya. Kedua, plastik back coy. Pastilah lebih panas itu secara material kaca lebih gampang ngeluarin panas dari dalam body daripada plastik. Nih, buktinya pas kita coba wildlife stress test, suhu di sekitar area kamera depan itu nyampe 53 derajat. Metal frame-nya aja panas ya. Kurang lebih 50 derajat. Bandingin aja coba sama S22 yang cuma 44 derajat titik terpanasnya. Untungnya sih kalau Zenfone kita lihat dari sensor temperatur baterai cuma 44 derajat. Karena kan baterai paling sensitif tuh ya sama suhu. Bahaya kalau panas banget di area situ. Ngeri juga ya, walaupun ya memang nilai maksimum serta stabilitas performanya kelihatan lebih bagus Zenfone 9 di wildlife stress test. Tapi ya kalau jadi beresiko kenapa-kenapa device-nya ya jangan sering-sering, artinya benchmark. Kalau gitu sekali aja lah kita cek performanya gimana. Snapdragon 8 Gen 1 di S22 versus Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Zenfone 9. Secara spesifikasi harusnya clear winner buat Zenfone 9 dong. Tunggu dulu, di benchmark mungkin demikian, tapi di game bagaimana? Di Genshin Impact, nggak kayak beberapa 8 Plus Gen 1 yang udah kita coba. Performanya diturunin lumayan dini untuk mengatasi suhu. Throttling istilahnya ya. Bisa 60 fps tapi cuman di awal doang sampai menit ke-7. Abis itu turun ke 50 fps. Di menit ke-20 turun lagi ke sekitar 45 fps. Rata-rata fps di akhir tes 30 menit ada di kisaran 52 fps kalau kita pantau. Nah, kalau S22 dari awal aja udah langsung di limit di 50 fps. Kita udah coba pakai GOS on maupun off sama aja. Performanya baru mulai naik turun dan berasa starternya di sekitar menit 12. Tapi sebetulnya secara rata-rata FPS di akhir tes ya nggak terlalu jauh lah sama Zenfone 9. Cuman beda sekitar 5 FPS aja. Ya, itu kan tapi di game abnormal men, game penyiksa. Nah kalau di game yang lebih normal, lebih berasa keunggulan 8 Plus Gen 1 di sini. Di Tower of Fantasy, Zenfone 9 bisa main di 90 FPS sebenarnya, tapi sesekali harus turun ke 60 FPS untuk dinginin suhu. Abis itu kalau udah adem naik lagi ke 90 FPS, kalau panas lagi turun lagi ke 60 dan seterusnya. Rata-rata FPS selama 30 menit permainan ada di 76 FPS. S22 nggak bisa begitu, dia cuma bisa 90 FPS di 3-4 menit pertama, habis itu turun pelan-pelan ke 50-an. Coba naik sekali lagi ke 90 FPS, cuma habis itu drop lagi dan stabilnya di 50-60 FPS. Kesimpulannya soal performa, 8 Plus Gen 1 kalau dimasukin ke body sekecil itu ya, terus dikasih body plastik, ujung-ujungnya tetap bakal kena throttling juga performanya. Cuma ya tetap lebih baik dibanding 8 Gen 1 berbodi kaca kayak S22 kecil ini. Keunggulan 8 Plus Gen 1 nggak cuma soal performa doang men, jangan salah.
konsumsi dayanya lebih irit. Ya kan? Nih ya, gua tes dua-duanya jalanin battery testnya PC Mark Zenfone 9 mampu kasih angka yang lebih tinggi. Bedanya hampir 2 jam, lumayan berasa. Gue juga tes pakai daily dengan pemakaian yang kurang lebih sama, standar K2G lah intinya lah ya. 50-50 wifi mobile data, sejam gaming MOBA, sejam streaming YouTube, dan sisanya GPS, pakai maps, browsing, sosmed, dan lain-lain. Nah, S22 dengan baterai 3700 mAh-nya nggak pernah lebih dari 5 jam kan. Nah, sementara Zenfone 9 dengan baterai 4300 mAh-nya ketika menggunakan high performance mode terus bisa dapat 6 jam screen on time dengan mudah. Nah, butuh lebih, switch ke dynamic performance mode. Itu 7 jam screen on time bisa banget. Baterai habis. Jelas, lagi-lagi Zenfone 9 unggul. Dari dalam box dapat charger 30 watt pula. S22 itu nggak dapat charger. Udah gitu supportnya mentok di 25 watt pula. Gokil ya. Siapa bilang HP compact harus mengorbankan ketahanan baterai? Top, top, top. Yo guys, ada yang izin lewat dulu nih ya, tapi gue jamin pasti seru. Gue tuh selalu tertarik ya buat nyobain produk Casetify. Karena menurut gue unik, berkarakter, lucu-lucu, dan anti-mainstream, khususnya di Indonesia. Opsi desainnya pun sabrak-abrak. Cek aja web Casetify kalau kalian nggak percaya. Nah, kebenaran gue dikirimin nih 3 case sama Casetify untuk Galaxy Z Flip 4 gue, yang infonya bestseller. Jadi ada 2 print design case dan 1 custom print design. Dari ketiga case ini yang paling gue suka adalah print design Fun Friends by John Bergerman. Keren ya, gue sih suka banget. Kombinasi Flip 4 dan case yang satu ini selalu berhasil jadi showstopper bahkan icebreaker kemanapun gue pergi. Jarang-jarang loh gue suka sama case yang playful seperti ini. Buat kalian yang pengen case Casetify yang lebih personal, bisa cek case custom printnya, yang teksnya bisa kita custom. Lalu, nggak cuman tongkrongannya aja yang kece. Meski desainnya nggak bulky, ternyata proteksi yang diberikan juga maksimal berkat teknologi EcoShock. Jadi kalau jatuh juga benturannya bisa diredam secara maksimal, sehingga impact ke HP pun tergolong minim. Yang gue suka juga, case ini terbuat dari bahan recycle dan plant-based. Bahkan packagingnya juga terbuat dari bahan recycle loh. Artinya secara nggak langsung, kita juga bertanggung jawab sama lingkungan sekitar kita. Gimana? Tertarik kan? Kebeneran nih, kalau kalian beli via casetify.com/k2gyt, kalian bakalan dapetin diskon sebesar 15%. Mantep kan? Jangan sampai kelewatan ya. Linknya bakalan gue taruh di deskripsi juga. Next, Cameraman. Ini saatnya S22 Strikes Back. Oke, kita nggak akan compare satu persatu lensa dan lain-lain ya. Intinya aja nih, soal fotografi dan videografi. S22 mampu memberikan foto-foto yang lebih konsisten processingnya di berbagai kondisi. Dengan pilihan lensa yang lebih lengkap di belakang. Ada ultrawide yang lebih lebar FOV-nya, main camera, serta tele 3 kali. Sedangkan Zenfone 9, kalau processingnya lagi waras sih bagus ya fotonya, dengan skin tone yang lebih natural dibandingkan S22 yang sering ngebus wajah supaya cerah. Cuma, sering banget misprocessingnya terjadi gue perhatikan. Cukup banyak hasil-hasil yang berasa kotor processingnya men. Berantakan sharpeningnya maupun warnanya jadinya. Ya udah nih, lihat beberapa shot yang udah kami ambil dengan kedua smartphone ini. Nah, soal video, surprisingly dua-duanya hampir nyaris sebanding. Kamera belakang sama-sama bisa nge-record up to 8K, untuk video 4K 60-nya juga hampir sama bagus, menilai dari beberapa parameter ya. Dengan S22 punya dynamic range yang lebih baik. Kamera depan pun Zenfone 9 masih nggak terlalu malu-maluin dengan 4K 30 fps-nya dibanding S22 yang mentok di 4K bisa 60 dia. Hasil footage-nya pun Zenfone 9 masih bisa ngejar, dengan kekurangan ada sesekali micro jitter yang masih berasa. Next, layar nih. Ini perlu dibahas gak sih sebenarnya? Kayaknya udah pasti menang S22 gitu gak sih? Iya dong, by spec S22 di atas Zenfone 9. Sama-sama pakai Super AMOLED Full HD dengan high refresh rate buatan Samsung.
Tapi secara kasta lebih tinggi dan lebih seru S22 teknologinya. Refresh rate-nya udah bisa naik turun secara dinamis antara 24 sampai 120 Hz tergantung konten. Sementara Zenfone 9 cuman bisa ngelock di 60, 90, dan 120 Hz. Kualitas displaynya dalam berbagai brightness pun bagusan di S22. Dia bisa lebih terang di outdoor, terus kalau di indoor warnanya nggak jadi aneh gue perhatikan. Zenfone itu di tempat gelap dengan super low brightness ada sedikit color shift. Walau emang kalau gue lihat ya nggak terlalu noticeable sih. Dan jangan lupa, soal layar, ini fingerprint sensornya di dalam layar. Kalau itu kan masih di samping nyatu sama power button, masih klasik lah, ini modern. Next, audio cuy. Ini Zenfone menang total di sini. Speakernya sama-sama stereo. Cuma Zenfone 9 bassnya lebih berasa. S22 lebih kenceng tapi lebih cempreng suaranya. Atau gini, lo mau pakai earphone berkabel? Bisa di sini. Kan ada headphone jack. Prefer TWS, codec Bluetooth di Zenfone 9 lebih universal dengan adanya aptX Adaptive. Di S22 series nggak ada tuh aptX Adaptive. Oke, tapi S22 menang untuk urusan software. One UI yang top 3 favorite UI K2G, terus update major OS sampai 4 tahun pula, dan 5 tahun security patch-nya. Asus kan kalau soal update tuh ya, kurang rutin lah. Cuman menjanjikan 2 tahun OS update pula. Ya tapi jangan salah cuy, ada hal-hal kecil di Zen UI yang gue apresiasi ya. Pertama, jelas look-nya yang stock Android banget. Terus performance modes yang komprehensif dan bisa di-customize. Misalnya gini, lo pilih ultra durable tapi nggak mau refresh rate jadi 60 bisa. Terus nggak mau background sync di limit bisa. Belum lagi soal smart button ya, yang bisa di-customize mau trigger Google Assistant, voice input, atau buka app tertentu yang benar-benar fleksibel banget lah. Itu di swipe juga actionnya bisa beda lagi men. Bisa nurunin notification center. Terakhir di Zenfone 9 kita juga bisa pilih refresh rate 90 Hz, which menurut gue cocok banget buat kalian yang pengen baterai nambah awet namun scrolling tetap smooth. Terakhir nih, vibration motor. Menang di S22 ya walaupun tipis. Dua-duanya nggak ada yang sebagus flagship specialist haptic premium kalau menurut kita. Kalau dikasih nilai, S22 dapat ponten 7,5, Zenfone dapat ponten 7 lah. Alright, so yang mana yang terbaik? Well, depends ya. Asus punya keunggulan yang cukup besar di sektor chipset yang berpengaruh ke area maximum performance dan stabilitas, terus battery life-nya juga bagus, kemudian soal audio. Sementara S22 memimpin urusan layar, kamera, dan OS. Sisanya sih sebenarnya 11-12 aja ya, tergantung selera lah. Kalau kalian nyari handphone compact yang tahan lama baterainya dan bakal dipakai gaming, Zenfone 9 pilihan yang tepat. Cuma kalau butuh yang all-rounder dan bisa kompromi sama battery life yang pas-pasan, S22 menurut gue bisa lebih cocok buat kalian. Kalau kalian tertarik beli S22 yang ini, boleh langsung cek lapaknya Teman Ponsel. Linknya udah gue taruh di bawah dan di deskripsi. Sekian aja video dari kami kali ini. Gue Alesa, gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.